tubuh dari Kiboy-nya. Namun Kiboy masih bisa selamat, ada guiding win kali ini yang memanggil Wan. Itu tersisa cuma berapa doang. Sakit ya Weskernya ya. Sakit ya, dengan satu buah Legend Sword yang akan mengarah ke BOD sebentar dan cewek juga akan mengarah ke Corrosive Side. Jadi masih saling menunggu untuk kedua marksman ini siapa yang lebih cepat jadi. Oke, di antara kedua marksman ini, aduh Iron Hook-nya dikeluarin lagi tapi belum ada target yang berhasil didapatkan. Swallow Pets pun berarti sekarang keadaan ataupun posisi dari VYN mau dia di dalam rerumputan pun akan terlihat dengan 3 weakness yang ada di dalam tubuhnya. Ya. Ini Finn ada di mana-mana ngasih rotasi dan Bloody Hand dikeluarkan dengan susul damage yang besar. RRQ Hoshi berhasil menangkap Kiboy yang berotasi. Wah, udah nggak bisa lagi masuk rumput sembarangan ya. Jangan anggap rumput yang tidak bergoyang itu tidak berbahaya. Yes. Ada perangko di dalamnya ya. Ya, dan lihat bagaimana tadi penggunaan skill dari RRQ Hoshi. Karena mereka yakin mereka bisa langsung dapetin satu, mereka all in di sana. Iya, langsung aja Matilda menjadi korbannya. Turtle pun kali ini tanpa adanya kontes akan berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi. Cukup slow tempo yang dipermainkan oleh kedua tim ini karena Kiboy melihat dari kejauhan mencari targetnya sementara dari arah yang lain Iron Hook-nya geregetan ngelihat tapi ada satu guiding win lagi pergi dari area tersebut. Swallow Pet pun dikeluarkan hanya saja untuk cewek Wan yang nggak bisa maju ke bagian depan di mana ada hambatan yang memang tepat berada di depannya. Dan mereka cepat banget ngedapetin satu objektif di area top lane. Udah gak cuma gold shieldnya doang, tapi satu turret yang hilang. Itu apaan? Lagi barusan Rennernya juga masuk lagi untuk sniper damage yang luar biasa. Tapi itu sekarang ada lagi Bloodhound yang mendapatkan langsung ke arah Samoa. Tidak pertempuran kembali pecah. Albertnya berhasil langsung ditabrak dengan satu sayang ini. Tapi dengan Shadow Kill, dia menyelamatkan dirinya, menambahkan lagi damage-nya. Tapi Albert berhasil didapatkan. Bahkan untuk kali ini dengan ada lagi crossbow tank yang memang sudah aktif. Hanya ada Albert yang berhasil diambil. Ya, menukarkan diri dengan Samoa. Onyx Esports berusaha untuk mencari keuntungan dari war yang terus-menerus dipaksa oleh RRQ Hoshi. Di area tengah, Albert udah gak bisa kabur lagi. Mereka mempunish Albert. Waduh, Albert sempat tadi ya. Dengan shadow kill, dia keluarin, mencoba untuk bisa mendapatkan point kill. Ya, tapi gak ada kuat shadownya. Tapi gak ada. Gak dia bisa kan kabur nongol lagi. tepat berada di area tersebut yang hilang Ngumawa. Ya udah usaha terakhir juga tadi sambil menanti. Siapa tahu teman-temannya bisa cover di belakang dan gak ada cover sama sekali juga. Dan Onyx Esports mereka sedang berjuang kali ini untuk bisa back on the game. Karena sejauh kalau kita lihat di sini Finn-nya yang cukup menakutkan ya. Karena dia selalu berada di posisi-posisi yang tidak terduga. Nah, dengan Bloodhound-nya. Bukan Iron Hook kalau untuk game kali ini, tapi Bloodhound-nya. Dia ngumpet, ada yang lewat langsung dipeluk. Itu dia Bude, langsung. Nah lo kan barusan aja kita omongin langsung aja ditarik lagi dengan Iron Hook. Tapi belum ada Bloodhound-nya. Mereka masih menahan juga mencari sasaran yang lebih tepat. RRQ Hoshi di menit yang ke-6 terlihat superior dengan network yang mereka miliki 2.500. Dari at least ada beberapa item yang lebih unggul. Belum lagi ini kita ngeliat dari Albertnya level 10, Sans baru level 9. Belum ada pergerakan yang berarti dari Onyx Esports. Mereka hanya menjawab apa yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Oke. Sansnya stack 25, pasif bigainya tapi Turtle berhasil langsung didapatkan. Jalan-jalan ke Bekasi pengen Turtle tapi kan dikasih. Itulah yang barusan terjadi antara Onyx Esports versus RRQ Hoshi. 2 kali dapetin RRQ, Onyx dapetin 1, tapi dengan ini Onyx masih berusaha untuk mengejar ketertinggalan network, mulai berotasi secara bersamaan. Kalau sendiri-sendiri nge-split push, berarti itu akan ngenakin RRQ Hoshi. Waduh Bude, hilang sudah wadnya Bude. Needles of Flower pun tidak akan bisa langsung menggagalkan yang ada Bloodhound-nya. Namun Renner barusan snipernya nggak kena ke arah siapapun. Balasannya itu berdua tumbang di tengah-tengah sungai, ada cewek dan juga Finn. Untuk RRQ Hoshi menumbangkan Finn, kehilangan Finn bukan menjadi masalah, tapi cewek ini akan menjadi masalah yang besar untuk Onyx Esports. Ya sekarang masih butuh waktu ya, butuh gold juga dan Bloodhound di sini gak akan bisa di cancel oleh Needles in the Flower. Iya nggak bisa, Needles of Flower hanya berlaku untuk Iron Hook tapi tidak untuk Bloodhound. Cuman Sansnya dengan pasif Biga yang dia miliki, stack 25, badannya akan sangat tebal sekali. Apabila memang dia tidak terkena CC yang cukup banyak, itu dia pastinya akan bisa membuat pertahanan di dalam dirinya sendiri. Ya dan sepertinya dari Onyx Esports mereka udah mulai stabil sekarang. Mereka udah mulai mengejar juga dari sisi ekonomi. Tinggal fight-nya di sini ya. Karena Esmeralda dengan Yuzong belum join team fight. Wah, tuh barusan udah ada lagi Federizer tapi kena juga langsung ke arah cewek.
Hanya saja Fedora Strike langsung digagalkan, langsung dibatalkan begitu aja. Belum ada perkara tapi Albertnya mengincar satu sisi terlemah dan peperangan pun kembali pecah. Udah ada Konsel langsung maju ke bagian depan, ada Bloodline langsung diaktifkan begitu aja. Sementara Samuati mundur ke arah yang berbeda. R7 seorang diri ditabrak Cycling Eagle. Nggak ada yang ngikut ke arah tubuh dari Kiboy, tapi Kiboynya malah menjadi korban untuk kali ini. Hilang sudah satu cara yang dia milikin, Bude. Ya, nggak bisa untuk melawan counter inisiasi dari Onyx Esports telah melaksanakan keadaan di area bottom lane. Membuat mereka harus kehilangan satu lagi tambahan Kiboy. Nias dari Cycling Eagle dan Flicker kabur tapi terlalu terlambat. Dia udah komit maju ke area Jepman. Dan RRQC mereka betul-betul udah stick together bareng-bareng, saling menjemput satu sama lain. Siapa yang ngasih damage? Ada penutupannya juga. Jadi segera resource dibuka dan lagi Resource di pop up. TB dalam bahaya, udah terlalu low. TB masih bisa selamat tapi Albert mengincar karya Sans. Karel di belakangnya Onyx mundur secara teratur tapi Sans menjadi korban. Wow, dan cewek pun selamat dengan satu WWN di dalam tubuhnya. Barusan ada Shadow Kill juga yang udah nyenggol ke arah tubuh dari One. Cuman RRQC kali ini terus memberikan sebuah serangan yang membuat Onyx sulit untuk berkembang nih, Om. Yes, dan players gold oleh Livin by Mandiri, Albert Skylar ada di sana. Wow. Dua pemain yang bisa memberikan burst damage terjadi lagi. Itemnya mereka cepat jadi. Mereka bakal bisa menggerus untuk mendapatkan point kill. Dan dari sisi itemnya juga Albert, BOD udah siap, Endless Battle sebentar lagi akan menyusul. Itu runnernya masuk lagi, snipernya masuk lagi. Skylar terus-terusan berulah, ada Konsel juga udah diaktifkan. Swallow Pad dilemparkan, terkena ke arah Finn. Ada 4 weakness point di dalam tubuhnya. Yang pastinya untuk kali ini dia bersembunyi di dalam rumputan pun pasti akan kelihatan. Namun satu inner turret di area top lane pun berhasil langsung diamankan. Terus ngegulung dengan adanya satu Lord di area top lane, di area bawah ada R7, Iron Hook nggak connect ke siapapun, tapi Onyx masih bisa mendefense inhibitor milik mereka. Di area atas, tengah, bawah masih aman untuk Onyx. Oke, masih aman lagi. Satu inner turret di tengah, di atas, di bawah, semuanya udah remuk. Hanya ada 3 base turret yang melindungi mereka saat ini. Namun kalau dari minimap kita lihat ada serangan yang dilakukan oleh Albert ke depan, bahkan dengan Retribution yang langsung dia tekan menuju ke arah One-nya masih bisa selamat. Ya, RRQC mereka bisa memainkan banyak sekali playstyle. Dengan adanya Albert, Hayabusa dia bisa nge-split cepet banget. Sedangkan Onyx agak sedikit sulit kalau mereka mau ngelakuin split. Mereka harus bisa kuat untuk dalam peperangannya. Tapi peperangan yang terus dilancarkan RRQC selalu Onyx Esports belum siap. Ya. Terculik satu seperti misalnya Franco-nya yang buka. Dan membuat fight-nya jadi 4-5 sama sekali gak fair untuk Onyx Esports. Dan sepertinya objektif berikutnya akan dimainkan bagi RRQC. Betul, jadi kita belum bisa melihat kekuatan penuh war dari Onyx Esports. Karena dari timing yang RRQ bawa terus-menerus, Onyx selalu bisa untuk ditarik kepada gameplay RRQ. Ya itu dia, permainan agresif, pick off satu pemain, kita unggul kuantitas, kita gak perlu fight fair. Iya kan? Ngapain fight fair gitu. Culik salah satu aja. Gitu. Apalagi memang dari segi targetingnya ini RRQC ngeri banget, tadi Hayabusanya bisa target langsung ke arah si One. Nah sekarang tuh coba lihat quad shadow-nya, Albertnya pun udah hadir kembali. Sans berusaha untuk mulai maju, ada lagi missile Expat dikeluarkan. Dengan satu Iron Hook nggak kena ke arah siapapun, mundur lagi semuanya. Mundur teratur lagi Bude. Melipir dari Onyx khususnya, kayak kalau mereka ngelakuin kesalahan akibatnya fatal banget. Karena perlindungan mereka tinggal tersisa inhibitor aja. Sementara dari RRQC hanya kehilangan satu turret aja di menit yang ke-11. Hanya di area bawahnya. Dan sementara Lord yang kedua sudah hadir di Land of Down. Ini akan menarik perhatian dari RRQC. Mereka udah ngejaga dari wave minionnya, wave manajemennya, di area bawah udah diatasi. Dan membuat Onyx akan sedikit kesusahan kalau mau ngekontes Lord yang kedua ini. Wah, ini udah dicolek masalahnya nih, akan seperti apa kejadiannya nih. Karena kalau kita lihat di bagian atas, ada void crystal yang udah dikeluarin juga. Sementara Kiboy mencari informasi untuk maju ke bagian depan. Kiboynya sudah masuk ke dalam area dari Fearlord itu sendiri. Di belakangnya begitu banyak pemain-pemain Onyx udah mulai hadir, tapi Finn-nya siapa yang akan langsung ditangkap karena udah ada Bloodhound, namun masih digagalkan begitu aja. Udah dari luar manipulation, namun untuk kali ini Lordnya berhasil langsung diamankan juga oleh Skylar. Patricknya bermain begitu baik, tapi udah ada Franco juga yang berhasil diamankan. Finn-nya udah gak kuat lagi, Albertnya berusaha untuk kabur dari tersebut. Dengan adanya satu lagi energy impact, bahkan barusan Skylar entah daripada datangnya damage yang sangat besar masuk ke arah tubuh pemain Onyx. Wow, itu nggak disangka pasti, damage kagetan. Langsung headshot ngedapetin satu Sans, dan itu Sans. Oh no,
RRQ akan melaju bersama Lord ke dalam inhibitor milik Onyx Esports. Onyx dalam kondisi bertahan mencoba untuk melawan defense di laning yang terus-menerus digerakkan oleh RRQ. Wah, ini Skylar dalam posisi yang sangat-sangat baik pula. 301 adalah damage yang dimiliki ataupun KD yang dimiliki. Tapi sekarang shadow kill-nya udah mulai masuk ke arah tubuh beroleh dari milik Onyx Esports. Ada Feather Eye Strike lagi dan Lord pun menghilang, berarti ada nafas tambahan untuk Onyx kali ini. Ya, walaupun kehilangan satu inhibitor tapi saat lagi Beladian dikeluarkan, ada Nuke yang konek, mancing mantap, Son mencoba untuk kabur tapi tengok semua resource dikeluarkan. R7 mengambil rally di belakang, cewek masih bisa mengeluarkan tangnya dan R7 tumbang tapi sekarang membalas itu R7 hilang ditukarkan dengan cewek dan juga Giboy. Wow, ini akan menjadi sebuah momen yang sangat indah untuk RRQ karena sekarang dengan paling Torma dia maju ke bagian depan tapi udah bisa langsung menghilangkan beberapa wave minananya saja. Kali ini wipe out untuk Onyx Esports yang kebencangan hadir untuk RRQ. Wow, game pertama disetir habis oleh RRQ. Oh my god, mereka benar-benar menunjukkan bahwa kedisiplinan mereka, rotasinya, segala macam yang ingin mereka dapatkan, didapetin. Wow, ini benar-benar dari awal, dari menit awal Om, sampai akhir. Jadi kayak kita ngeliat serangan itu ke atas, dan ke atas. Nggak ada serangan ke bawah gitu loh. Ya, susah sih tadi buat Onyx Esports ya. Mereka kalau mau ngebalikin keadaannya. Apalagi dengan pergerakan dari Finn. Ini Franco first pick. Yang ternyata